297.000 hektar perkebunan sawit di daerah ini, lebih dari sepertiganya dikelola langsung oleh petani kecil. Bagi petani yang tergabung dalam koperasi dan tersertifikasi RSPO, manfaat yang diperoleh cukup beragam. Petani anggota koperasi menerima subsidi pupuk setahun sekali. Dengan cara dikali Rp30 dari hasil tonase petani selama 1 tahun. Selain itu, saya ikut pelatihan RSPO, mengurangi pestisida, baik herbisida. kondisi berbeda terlihat di desa yang belum tersertifikasi. Mereka tidak memperoleh pelatihan budidaya maupun subsidi pupuk. Untuk memahami lebih dalam perbedaan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan 5 metode analisis, yaitu DEA Meta Frontier, SLCA, Binary Logistic Regression, dan SEM-PLS. Tim peneliti mewawancarai 342 responden dari 4 desa penelitian, yaitu Marihat Butar, Tempel Jaya, Balok-Balok, dan Huta Sidomulyo. Dari jumlah tersebut, 161 orang merupakan petani bersertifikat RSPO dan 181 orang petani non-RSPO. Responden dipilih melalui metode Stratified Random Sampling. Data yang dikumpulkan mencakup kondisi sosiodemografi, penggunaan input dan hasil produksi, serta persepsi dan penerimaan teknologi. Hasil survei terhadap 342 responden menunjukkan mayoritas petani berada pada umur produktif. Petani bersertifikat RSPO memiliki produksi lebih tinggi, luas lahan lebih besar, dan kerapatan tanam lebih tinggi. Kondisi ini mendorong peningkatan hasil ketika pengelolaan agronomi berjalan baik. Analisis efisiensi menjelaskan perbedaan mencolok antara dua kelompok. Nilai efisiensi teknis petani bersertifikat mencapai 0,910, sedangkan pada non-RSPO berada di 0,766. Efisiensi alokatif dan ekonomi juga lebih tinggi pada petani yang bersertifikat. Dukungan koperasi, pelatihan, dan akses pasar memberi pengaruh besar terhadap kinerja ini. Nilai teknologi gap ratio menunjukkan jarak teknologi antara kedua kelompok. Petani bersertifikat memiliki nilai 0,951, sedangkan pada non-RSPO berada di 0,707. Petani bersertifikat lebih dekat dengan teknologi ideal, sedangkan non-RSPO masih menghadapi keterbatasan informasi, pendampingan, dan akses kelembagaan. Analisis lab menunjukkan petani non-RSPO mengalami penggunaan input yang tidak optimal, terutama pada lahan, pupuk, dan tenaga kerja. Petani bersertifikat lebih efisien, walaupun masih memiliki ruang perbaikan. Model Technology Acceptance menjelaskan faktor yang memengaruhi minat sertifikasi. Kondisi pendukung dan karakter individu memengaruhi persepsi kegunaan dan kemudahan. Persepsi kemudahan menjadi faktor paling kuat dalam membentuk sikap positif terhadap sertifikasi. Analisis regresi menunjukkan 4 variabel yang berpengaruh terhadap minat sertifikasi RSPO. Umur, pendidikan, jumlah tanggungan, dan pengalaman usaha tani meningkatkan peluang minat sertifikasi. Model menjelaskan 32% variasi minat. Penilaian berkelanjutan menunjukkan perkebunan bersertifikat RSPO berada pada kategori cukup berkelanjutan dengan skor 59,35, sedangkan non-RSPO berada pada kategori kurang berkelanjutan dengan skor 49,93. 5 dimensi keberlanjutan menunjukkan nilai tertinggi pada aspek ekonomi serta nilai terendah pada aspek teknologi. Social Life Cycle Assessment menunjukkan akses sumber daya dan peluang kerja berjalan baik. Kontribusi terhadap pendidikan dan budaya masih rendah. Perbandingan RSPO dan non-RSPO menunjukkan keunggulan RSPO pada pemenuhan kebutuhan dasar dan akses input. Temuan ini memberi gambaran bahwa sertifikasi RSPO meningkatkan efisiensi, memperkecil kesenjangan teknologi, dan memperbaiki keberlanjutan perkebunan sawit rakyat. Penguatan peran koperasi dan perluasan program sertifikasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing petani di Kabupaten Simalungun.